Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya Bambang Sumardi. Saya adalah perawat jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Baik, hari ini kita akan coba membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Ya, baik kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Mari kita simak apa itu diagnosis keperawatan harga diri rendah, ya, dan bagaimana cara menanganinya pada kasus-kasus dengan harga diri rendah, ya. Oke. Baik, teman-teman semua, kita masuk di sini harapan atau tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah semoga kita mampu untuk melihat data fokus atau menemukan tanda dan gejala pada pasien-pasien dengan harga diri rendah. Oke. Lalu kita mampu menegakkan diagnosis, ya. Setelah kita memiliki data-data penunjang, dan baik itu data subjektif maupun data objektif, maka kita mampu menegakkan diagnosis. Oke. Selanjutnya, setelah kita menegakkan diagnosis, selanjutnya adalah kita mampu untuk melakukan asuhan atau tindakan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, keluarga juga adalah menjadi bagian dari pemulihan pasien. Oleh karena itu perlu juga diberikan latihan atau edukasi kepada keluarga. Ya. Oke. Nah, teman-temanku sekalian, kalau kita melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Ya, benar sekali. Ini adalah kucing yang lewat di depan beberapa anjing yang begitu buas dan ganas, ya, tapi dengan percaya dirinya dia bisa melewati itu dengan rasa yakin yang sangat kuat. Nah, inilah bagaimana nanti terkait dengan yang akan kita bahas, konsep diri. Bagaimana cara seorang individu memandang dirinya secara utuh. Oke? Ya, kita masuk kepada pengertian harga diri rendah. Apa itu harga diri rendah? Harga diri rendah adalah perasaan, ya, yang tidak berharga, tidak berarti, ya, rendah diri, dan itu terjadi berkepanjangan. Muncul karena adanya evaluasi diri yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Jadi artinya individu yang mengalami harga diri rendah seringkali mengkritik diri negatif. Harga diri rendah yang berkepanjangan ini termasuk ke dalam kepada gangguan mental, ya, karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain, terutama kesehatan jiwa. Nah, selanjutnya kita akan menginjak kepada pengkajian. Pengkajian ini sangat penting sekali, teman-teman sekalian, karena diharapkan dengan adanya pengkajian atau asesmen, kita mampu melihat, mampu mengevaluasi tanda dan gejala dari pasien dengan harga diri rendah. Oke. Nah, pengkajian itu nanti kita akan ada dapat dua data, baik itu data subjektif ataupun data objektif. Data subjektif adalah data yang diungkapkan langsung oleh pasiennya. Yang pertama, biasanya pasien mengungkapkan perasaan tidak mampu melakukan sesuatu. Jadi dia sering sekali merasa, tolong lakukan ini, aduh saya kayaknya nggak bisa, saya kayaknya nggak mampu. Nah, itu seperti itu. Biasanya ungkapan-ungkapan yang seperti itu menggambarkan dari pasien dengan harga diri rendah. Selanjutnya, seringkali pasien dengan harga diri rendah ini mengkritik dirinya. Coba Anda bayangkan, dari mulai kita bangun tidur, sampai siang hari, sampai tidur lagi, berapa banyak kita berbicara kepada diri kita sendiri. Ya, pasti lebih banyak berbicara kepada diri kita sendiri dibanding dengan orang lain. Dan kalau kita evaluasi, yang kita bicarakan itu
lebih banyak kepada kritik diri yang negatif. Oke, ini sangat berbahaya dan ini perlu segera diatasi. Selanjutnya adalah pesimis. Biasanya orang-orang dengan harga diri rendah selalu merasa pesimis, nggak yakin. Ya, ini yang sering muncul. Lalu mereka kadang-kadang menolak atau menyangkal pujian. Jadi kalau ada teman yang menyampaikan bahwa, oh Anda ternyata bisa ya. Nah, kadang-kadang mereka nggak yakin terhadap diri sendiri, sehingga mereka itu menyangkal atau menolak pujian yang diberikan oleh orang lain. Ya. Lalu kita dapat menemukan tanda dan gejala objektif. Objektif itu apa yang kita lihat ya, dari pasien kita. Yang pertama pasti dengan adanya keterbatasan dalam pemahaman terhadap atau penghargaan terhadap diri sendiri, maka produktivitas akan menurun karena ini berpengaruh pada perilaku. Ya. Lalu tidak memperhatikan perawatan diri. Sering sekali orang-orang dengan harga diri rendah karena mereka sangat sibuk sekali mengkritik dirinya negatif sehingga tidak memiliki motivasi. Dan tidak adanya motivasi ini sehingga enggan untuk melakukan perawatan diri. Ya, itu tanda objektif yang bisa kita temukan. Selanjutnya adalah yang paling sering muncul. Ini adalah tidak berani menatap lawan bicara. Ya, jadi biasanya kontak mata itu sangat terbatas sekali karena dia tidak percaya kepada diri sendiri sehingga pada saat ada lawan bicara dia merasa malu atau merasa minder sehingga tidak berani menatap wajah lawan bicara. Nah, pastinya orang dengan harga diri rendah dia akan memiliki perilaku yang lebih banyak diam, tidak ada motivasi sehingga apa? Bicaranya menjadi pelan ya. Bicaranya menjadi lambat. Oke. Nada suaranya menjadi lemah ya. Atau seperti orang yang tidak bersemangat. Ya, teman-teman sekalian kita lihat ini. Ya, dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa orang-orang dengan harga diri rendah dipengaruhi penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif terhadap dirinya sendiri. Oke. I can do it. Saya tidak bisa melakukan itu, ya. I'm worry. Saya sangat khawatir. Ya. Kadang-kadang dia ingin tampil sempurna, gitu ya. Padahal kita tahu sendiri ya, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kita menjalankan peran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing karena manusia itu unik ya. Tidak ada satu orang pun yang mencintai saya ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa muncul, saya orang yang tidak baik ya, dan saya pasti salah kalau melakukan hal tersebut gitu ya. Ini adalah contoh atau gambaran ilustrasi dari orang dengan harga diri rendah. Oke. Selanjutnya, teman-temanku sekalian, kita boleh lihat di sini ada skema ya. Kita ada skema. Jadi biasalah kita sebagai makhluk sosial, kita akan menemukan kejadian atau situasi tertentu. Lalu situasi tertentu itu akan dipersepsikan oleh pikiran kita. Ya. Akan dipersepsikan sebagai sesuatu hal ya. Baik itu hal yang memalukan, atau hal yang menjatuhkan harga diri, atau menjadi hal yang membanggakan, itu tergantung dari pikiran dan persepsi terhadap kejadian tersebut. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apabila persepsi yang kita munculkan itu salah atau tidak tepat, ya, itu bisa mengganggu dalam perilaku kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Akibatnya apa? Akibatnya kita menarik diri dari lingkungan, ya. Tidak mau bergaul, ya, tidak berani melakukan sesuatu hal yang produktif dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana pola berpikir itu dimulai dari situasi tertentu, dipersepsikan oleh pikiran kita berdasarkan pengalaman, lalu memunculkan perilaku. Baik, teman-temanku sekalian, ini adalah contoh yang bisa kita lihat dengan sangat mudah, ya. Situasi, pada suatu hari ada seorang teman lewat tanpa menyapa sama sekali, lewat saja. Ya, apa yang ada dipikirkan kita? Kita akan berpikir bermacam-macam. Ya, kita akan berpikir, apa dia benci sama saya? Apa dia marah sama saya?
Apakah saya berbuat salah? Nah, ini pikiran-pikiran yang lahir dari persepsi kita yang tidak tepat. Oke. Akibatnya apa yang muncul? Perasaan sedih, kecewa, marah, ya, takut, ya. Dan perilaku yang muncul apa? Akhirnya kita malas ketemu orang yang tadi lewat itu, ya. Itu adalah contoh gambaran sederhana dari bagaimana pikiran itu mempengaruhi perilaku. Ya, maka kita ubah cara berpikirnya. Ya, kalau tadi kita lihat ada teman lewat tanpa menegur, maka kita latih pikiran kita untuk berpikir positif. Ya, bagaimana itu? Oh, mungkin dia sedang sibuk. Ya, mungkin dia memakai kacamata atau tidak memakai kacamata sehingga tidak melihat saya. Ya, mungkin dia ada tugas mendadak yang terburu-buru sehingga apa? Sehingga dia nggak ngeh dengan saya, gitu ya. Maka apa? Perilaku yang muncul dengan kita berpikir itu lebih tenang, lebih nyaman, ya. Perilaku menjadi lebih teratur, gitu ya. Itu adalah harapan dari bagaimana persepsi itu harus tepat dan akurat. Ya. Baik, ini adalah ilustrasi selanjutnya yang bisa teman-teman lihat. Ini adalah gambar apa? Ada yang bilang ini gambar katak, gitu ya. Tapi kalau kita balik, persepsinya akan berubah. Ini adalah gambar seekor kuda. Begitulah persepsi kita memandang dunia. Ya. Sehingga baik buruk yang kita lakukan, ya, benar atau tidak yang kita lakukan, itu bergantung bagaimana persepsi kita terhadap situasi. Maka itu, marilah kita, teman-temanku sekalian, belajar bersama-sama bagaimana mengatur pola pikir yang positif. Maka dengan tanda dan gejala yang kita peroleh tadi, baik itu subjektif ataupun objektif, kita dapat menegakkan diagnosis. Ya. Diagnosisnya apa? Di keperawatan jiwa, maka kita akan mengangkat diagnosis harga diri rendah. Oke. Nah, pengkajian itu bisa ada beberapa trik dalam melakukan pengkajian. Bagaimana perasaan Anda setelah kejadian, ya, baik itu bencana, ya, atau kejadian-kejadian tidak menyenangkan, ya, seperti PHK, perceraian, dan lain sebagainya. Apa harapan Anda setelah mengalami kejadian tersebut? Bagaimana Anda mencapai harapan itu? Ya, apakah ada harapan yang belum tercapai? Ini yang bisa kita tanyakan kepada orang-orang dengan harga diri rendah. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara kepada faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor yang memperberat suatu masalah muncul. Kalau kita di sini bicara tentang harga diri rendah, maka kita akan bicara faktor yang memperberat munculnya harga diri rendah itu. Ya. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi harga diri rendah, ada penolakan. Ada penolakan dari orang tua. Ya. Kadang-kadang ada kita sebagai orang tua, ya, kita kadang-kadang merasa anak kita harus menjadi A, harus menjadi B, harus menjadi C. Gitu ya. Padahal, ya, tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Ini bisa mempengaruhi terhadap konsep diri seseorang. Ya. Lalu peran yang tidak sesuai, ya, baik itu peran dalam rumah tangga ataupun peran dalam pekerjaan. Ya. Selanjutnya adalah adanya rasa percaya atau tidak percaya dari orang tua kepada anaknya. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Tekanan sosial atau tekanan teman sebaya, ya, yang menuntut seorang individu itu harus seperti A, harus seperti B, ini bahaya. Ya. Karena nanti jika tidak sesuai atau tidak realistis, ya, maka akan terjadi distorsi dalam pikiran sehingga memunculkan perasaan atau konsep diri yang buruk terhadap diri sendiri dan memunculkan harga diri rendah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada faktor presipitasi. Faktor presipitasi adalah faktor yang mencetuskan harga diri rendah ini bisa muncul, ya. Segala kejadian, ya, ketegangan dalam peran, ya, adanya konflik dalam peran, ya, peran yang tidak jelas itu bisa memunculkan harga diri rendah, menjadi pencetus atau trigger, ya. Peran yang berlebihan, peran yang terlalu banyak juga bisa memunculkan itu, karena peran yang terlalu banyak apabila kita tidak sanggup untuk melampauinya, ini bisa memunculkan kritik diri negatif, ya. Lalu ada situasi transisi peran, peralihan, ya, peralihan peran, ya. Yang biasanya dia bekerja, sekarang nganggur di rumah, oke. Tidak ada kegiatan lagi, maka akan berubah perannya. Nah, ini juga menjadi faktor presipitasi. Lalu transisi peran sehat menjadi sakit, teman-temanku sekalian. Ya. Di tengah pandemi ini kita lihat banyak sekali dari kita yang mengalami atau menjadi
terpuruk karena sakit, ya. Sehingga memunculkan apa? Memunculkan tidak bisa menjalankan peran sebagai suami, tidak bisa menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, yang akhirnya apa? Yang akhirnya memiliki kesalahan dalam berpikir, atau tadi ya, yang seperti saya sampaikan di awal, adanya distorsi dalam pemikiran atau kognitif. Ya, penyebab lainnya sering disalahkan, kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, kurang dihargai keluarga, sering mengalami kegagalan, dikucilkan oleh lingkungan. Ini adalah penyebab-penyebab lain yang bisa memunculkan harga diri rendah. Oke. Selanjutnya, kita bicara komponen konsep diri. Dalam individu itu memiliki beberapa komponen, atau di dalam harga diri itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah gambaran diri, yang kedua ideal diri, harga diri, peran, dan identitas diri. Ya, kita akan bahas satu persatu. Baik, gambaran diri atau citra tubuh adalah bagaimana seseorang individu itu memandang secara utuh, ya, fungsi fisiknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah diterima secara realistis, ya? Karena ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, ya. Pada individu-individu yang mengalami harga diri rendah, dia merasa kekurangan di dalam fisiknya. Kulitnya hitam, ya, rambutnya keriting, merasa tidak nyaman dan tidak menerima dirinya secara utuh. Oke. Selanjutnya adalah hal penting yang terkait dengan citra tubuh atau gambaran diri adalah bagaimana individu melihat fisiknya yang paling menjadi perhatian. Bagian tubuh yang paling menjadi perhatian, tinggi badankah, berat badankah, ya, organ reproduksikah, atau bagaimana individu memandang dirinya secara utuh, ya, dan menerima realitas itu. Itu yang paling penting. Oke. Selanjutnya adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilaku yang harus dilakukan. Apakah ini sesuai dengan standar pribadi? Ya, karena masing-masing orang saya yakin punya standar dalam hidup, punya standar pribadi dalam hidup. Nah, ini menjadi patokan atau tolak ukur seseorang untuk melakukan suatu hal. Ya, apabila itu tidak sesuai dengan standar hidupnya, maka itu akan memunculkan harga diri rendah. Ya, itu dibentuk oleh gambaran, baik itu yang diinginkan orang lain ataupun pengalaman hidup kita. Ya, ideal diri itu diperlukan oleh individu, ya, sebetulnya untuk memacu dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya adalah harga diri. Bagaimana harga diri itu penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai, ya, dengan menganalisis seberapa jauh perilaku tersebut memenuhi standar ideal diri, ya. Nah, ini penting sekali menjadi tolak ukur, ya, keberhasilan seseorang sesuai dengan ideal diri yang dia tetapkan. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi harga diri itu ada ideal diri tadi, ya, bagaimana interaksi dengan orang lain, norma atau aturan sosial, ya, harapan terhadap dirinya, dan kemampuan dirinya. Ya. Harga diri itu harus seimbang dengan ideal diri. Oke. Nah, selanjutnya adalah peran diri. Peran diri adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi individu tersebut. Ya, jadi misalnya saya kepala rumah tangga, maka menurut masyarakat kepala rumah tangga itu harus apa? Harus bekerja, mencari nafkah, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Nah, saya bisa tidak mencapai itu. Nah, itu adalah peran saya sebagai kepala rumah tangga. Ini penting sekali yang juga nantinya bisa mempengaruhi konsep diri. Ya. Apabila itu terganggu, maka berpengaruh terhadap harga diri seorang individu. Okay. Selanjutnya adalah identitas diri. Identitas adalah kesadaran akan diri yang bersumber pada observasi, penilaian, ya, yang merupakan hasil analisis dari semua konsep diri secara utuh. Ya. Jadi kesadaran terhadap diri sendiri itu identitas. Ya. Oke, selanjutnya adalah tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan diagnosis harga diri rendah. Yang pertama, tujuan, ya. Ini diharapkan tujuan pada pasien dia mampu. Yang pertama itu mampu mengidentifikasi kemampuan apa yang masih dia miliki, ya, atau aspek positif yang masih dimiliki. Yang kedua adalah mampu menilai kemampuan yang bisa digunakan saat ini.
lalu dapat memilih kemampuan sesuai dengan yang dipilih, melatih kemampuan tersebut dan merencanakan kegiatan yang dilatih tadi. Oke. Nah, tindakan keperawatan selanjutnya adalah bersama-sama pasien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Oke. Bantu pasien dalam menilai kemampuan yang dapat digunakan. Lalu bantu pasien memilih dan melatih kemampuan itu. Ya. Selanjutnya adalah motivasi untuk membuat rencana kegiatan sesuai dengan kemampuan. Ya, selanjutnya adalah bersama-sama mengidentifikasi peran dari keluarga sebagai aspek pendukung ya dalam menjalankan kemampuan-kemampuan yang sudah ditetapkan tadi. Oke. Lalu berikan reinforcement, jangan lupa ya, berikan reinforcement atau penghargaan positif terhadap klien. Oke, nah ini adalah mengidentifikasi aspek positif diri. Yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah diskusikan aspek positif dan kemampuan pasien. Ya, jadi apa saja, kemampuan yang sederhana pun bisa. Ya. Lalu selanjutnya adalah beri pujian, ya, yang realistis ya. Oke, selanjutnya kita bisa mampu menilai. Kemampuan-kemampuan yang sudah disebutkan tadi, dinilai kira-kira saat ini yang masih bisa digunakan yang mana. Itu penting. Ya. Selanjutnya adalah diskusikan kemampuan yang masih bisa digunakan saat ini, bantu pasien untuk menyebutkan dan beri penguatan ya terhadap kemampuan tersebut. Oke. Lalu respon kondusif dan menjadi pendengar yang aktif. Teman-teman sekalian, sangat penting sekali untuk mendengarkan dengan baik. Apa itu keluhan, apa yang dirasakan, ya bagaimana pasien mempersepsikan dirinya dan apa yang masih bisa dia lakukan. Oke. Selanjutnya pasien dapat menetapkan rencana kegiatan. Jadi diharapkan setelah dia mampu mengidentifikasi, mampu menilai kemampuan yang dimiliki, dan mampu merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Oke. Nah, ini tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan. Ya, berikan dia contoh, latih bersama-sama, dan biarkan pasien latihan sendiri. Ya. Nah, ini melatih kegiatan pasien yang sudah dipilih. Ini penting ya. Diskusikan dan tetapkan urutan kegiatan yang akan dilatih. Oke. Peragakan. Ya. Beri dukungan dan pujian. Oke. Pasien dapat melakukan kegiatan sesuai kemampuannya. Nanti ya. Beri dia untuk mencoba ya. Jadi kasih kesempatan untuk mencoba. Setelah kita latih, beri pasien kita kesempatan untuk mencoba. Lalu biarkan pasien kita mencoba sendiri dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian pasien. Oke, beri pujian, jangan lupa. Ini sangat penting sekali dan tingkatkan terus kemampuan yang dimiliki pasien. Oke, beri kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan perasaan. Setelah dia melakukan hal tersebut, kasih dia kesempatan. Ya, bagaimana perasaannya? Karena ini yang kita harapkan. Dengan kemampuan yang bisa dilakukan, harapan kita adalah dia bisa memunculkan kepercayaan diri. Ya, yakinkan bahwa keluarga mendukung semua aktivitas yang dilakukan. Karena tadi ya, pressure keluarga yang terlalu tinggi itu bisa memunculkan harga diri rendah. Sehingga dukungan keluarga sangat penting di sini. Baik teman-teman, keluarga juga perlu kita latih. Ya, ini adalah latihan-latihan bisa kita berikan untuk keluarga. Dia harus kenal sama masalah. Ya. Harus tahu betul apa yang dialami oleh putra atau putrinya. Ya. Mampu memfasilitasi pasien sesuai dengan kemampuannya. Jadi diteruskan oleh keluarga ya. Memotivasi, jadi memberikan motivasi atau dukungan. Ya. Menilai kemampuan dan perkembangan, perubahan atau kemampuan pasien. Oke. Nah, tindakan keperawatan pada keluarga yang bisa kita lakukan adalah membimbing keluarga. Ya, menganjurkan keluarga untuk memotivasi. Ya, menganjurkan keluarga untuk memotivasi sekali lagi melakukan latihan-latihan itu. Oke, mendiskusikan dengan keluarga sikap positif yang perlu ditampilkan oleh keluarga. Oke, mengajarkan keluarga bagaimana menilai perkembangan pasien. Nah, ini terakhir adalah evaluasi. Harapannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien itu mampu mengungkapkan kemampuan dan aspek positif dirinya. Ya, mampu menyusun rencana kegiatan, dan dapat melakukan kegiatan sesuai rencana. Ya, ini untuk pasien. Untuk
untuk keluarganya, diharapkan keluarga mampu mendukung semua aktivitas pasien ya. Keluarga juga harus dilatih agar bisa memberikan penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh pasien. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah ilustrasi kembali yang bisa saya sampaikan keberhasilan terhadap perbaikan dari pola pikir ya. Ada perasaan senang, perasaan gembira, dan perasaan bahagia. Oke, lihat ini. Baik. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah SP dari harga diri rendah yang bisa kita lihat nanti. Ini sama seperti yang di awal ya. Jadi ini adalah latihan-latihan yang bisa kita berikan kepada pasien kita. Ini strategi pelaksanaan ya. Ini untuk keluarga. Tadi untuk pasien dan untuk keluarga. Teman-teman, itu tadi bahasan kita kali ini terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya meningkatkan kemampuan pasien dengan gangguan kejiwaan untuk lebih dapat mampu kepercayaan diri sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukup. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya materi-materi yang selanjutnya. Salam sehat jiwa, salam